Al-Zaitun. Kajian Dajjal menguasai pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia oleh Abdul Hadis bin Abdul Latif, yang mana beberapa bulan ini yang kabar begitu viral antara pro dan kontra di pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu. Membingungkan umat Islam di mana mereka yang membutakan diri dengan merasa dirinya sangat Islami, paling beriman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga tidak sadar bahwa mereka itu dikuasai dan diperintah oleh anak buah Dajjal, yaitu iblis, setan, dan jin untuk memalingkan perbuatan baik kepada kejahatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat di bawah ini, yang artinya mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Di mana umat Islam yang tadinya polos keimanannya diracuni oleh Dajjal, dibantu oleh trio iblis untuk mengikuti kemauan kejahatan Dajjal, di mana para Dajjal mengangkat oknum manusia seperti para kiai, ustadz, yang mengaku ulama, yang lemah imannya, serta anak pesantren dan anak muda biasa yang mau mengikuti ajakan Dajjal untuk diajak menjadi pemimpin. Maka dibayatlah oleh pemimpin yang mengajak ke neraka. Quran Surat Saba 34 ayat 20 artinya, dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang yang mukmin. Jadi para kaum lemah iman maka sangat mudah meyakini perkataan dengan bayatnya yang seolah dirinya sudah dipastikan masuk surga, padahal mereka itu adalah oknum ustadz aliran Dajjal yang seolah bisa membuka pintu surga. Padahal kalau menurut surat Al-Araf 7 ayat 202 artinya, dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Dengan meyakini bisikan setan maka mereka sebenarnya calon neraka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala roh dalam jasadnya dikunci, sebagaimana ayat 18 artinya mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Jadi benar-benar bahwa agama Islam aliran itu dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sulit untuk membuka mata hatinya, karena selubang jarum pun tidak ada cahaya kebaikan yang mungkin akan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali pilihan Allah itu sendiri untuk menyadarkan mengakui kesesatannya. Dan ternyata setan-setan kelakuannya memberikan pengaruh sifat-sifat yang kurang baik, yaitu sebagaimana Quran Surat Al-Hajj 53 yang artinya, agar Allah ingin menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh. Inilah yang menjadikan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akan jadikan mereka pemimpin yang akan mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Quran Surat Al-Qasas 28 ayat 41. Sebenarnya saya ingin membuka hati umat Islam yang tersesat pengaruh pemimpin benteng grup Dajjal sebagaimana ayat di atas ini, mengingat kejadian di Indramayu pondok pesantren Al-Zaitun sudah jelas 90 sesat, tetapi hanya 10 kata pendukung Quran Surat Saba 34 ayat 20 di atas, karena merasa mereka itu beriman, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh tunduk kepada Islam aliran. Perlu bahwa iman atau tidak beriman itu adalah urusan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mengkafirkan umat Nahdlatul Ulama. Jadi hamba mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadarkanlah mereka agar agama Islam ini mengikuti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Imran 31. Perlu ingat sejarah ketika Adam dan Hawa di surga, Allah melarang hanya Adam dan Hawa mendekati, hanya mendekat pohon. Ketika Adam dan Hawa lalai atas rayuan Dajjal maka terusir. Mengapa justru malah larangan Allah malah dilanggar? Artinya mereka atau kalian bukan menginginkan surga tetapi neraka dengan perjuangan yang salah. Mengapa justru memperjuangkan dengan cara mengikuti Dajjal seperti merampok, menipu, berdusta, mengkafirkan orang tua sendiri karena tidak sealiran seperti NUI adalah negara Israel Indonesia, HTI, Wahabi, Salafi serta agama aliran lainnya yang akan membuat negara Islam di Indonesia. Seandainya para Islam aliran tahu tujuan Dajjal itu hanya ingin menghancurkan umat manusia karena dendamnya kepada manusia yang disayang, dijaga dan diawasi, bahkan diperhatikan selalu dari awal, Allah memerintahkan melalui Yasin 60. Mari kita hayati bersama tentang agama Islam aliran. Perlu kita lihat dan dengarkan, lalu itu akan cenderung kemana berpihak, di mana
setiap agama aliran apa saja baik NII atau negara Israel, Wahabi, Salafi, Ibu Tahir Israel atau HTI yang tersebar di mana-mana. Setiap ceramah itu selalu tujuannya ingin mendirikan negara di atas negara, mudah mengkafirkan umat Islam sebelum mereka menginjak NKRI, sifatnya kasar, dan selalu mengutamakan dalil seolah mereka pernah dekat dengan para pembuat dalil, dan seolah-olah Allah memihak kepada mereka. Paling gampang mengatakan kita kepada orang lain, mereka anti dengan namanya tasawuf dan makrifat karena akan terbantah semua. Mencari nafkahnya dengan cara menghalalkan mengambil atau mencuri hak orang lain itu dianggap halal, dan mereka tidak menyadari kehinaan diri sendiri atas perbuatan kejahatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dunia ini dianggap seperti surga, semuanya halal, bahkan sholat pun tidak penting karena bumi ini belum sempurna. Inilah pandangan ahli neraka, dunialah sebagai surganya.